Episode 2. Masih terlihat ketegangan di dalam kamar mewah yang kini sudah berantakan itu. Deru napas ketiga manusia di dalam sana masih saling terdengar memburu dan saling bersautan. "Lepaskan aku, Kim," lirih Lottie dengan nada gemetar saat benda tajam yang dipegang Kim menari-nari di wajahnya. "Melepasmu?" "Cih," ujar Kim dengan nada dingin dan masih dengan aura mengerikan. "Kau sudah berani mengkhianatiku, Lotte," ucap Kim dengan penuh tekanan dan masih memainkan benda tajam itu di sana. "Apa hukuman buat wanita pengkhianat sepertimu? Apakah aku harus merusak wajah ini atau haruskah aku melukaimu di sini?" Kini Kim meletakkan benda tajam itu di leher Lotte, membuat wajah wanita itu memucat dan gemetar. "Jangan, Kim, aku mohon," lirih Lotte dengan suara yang hampir tak terdengar. "Bukankah kau tahu kalau aku sangat membenci seorang pengkhianat? Tapi kau berani bermain cantik di belakangku. Apa kau masih ingat siapa yang membuatmu seperti ini?" Kim berkata sambil menyusuri tubuh polos Lotte dengan benda tajam itu. "Bukankah dengan bantuanku kau bisa memiliki tubuh indah seperti ini?" Setiap perkataan dingin Kim membuat tubuh Lotte gemetar hebat. "Apakah aku harus mengambil semuanya darimu?" ujarnya lagi sambil menggores kembali wajah Lotte. Pekik Lotte, membuat suami dari Kimberly kembali terkejut. "Sayang, lepaskan dia, kau bisa membunuhnya, sayang," mohon suami Kim dengan sangat hati-hati mendekati sang istri. "Hehe," kekehan Kim begitu mengerikan, membuat sang suami terhenyak di tempatnya. "Apa kau takut kehilangan jalangmu ini, Malvin?" tanyanya dengan suara dingin dan memberikan tatapan mematikan pada suaminya. Malvin kembali tertegun saat melihat aura mengerikan pada istri tercintanya. Malvin menggelengkan kepalanya dan kembali mendekati Kim. "Tidak, sayang, aku tidak pernah menganggapnya. Aku hanya melampiaskan hasratku padanya. Saat kau sibuk dengan pekerjaanmu, jadi aku mohon lepaskan dia. Kau bisa dipenjara, sayang. Please lepaskan, Kim." Ucapan Malvin membuat benda tajam yang ada di tangannya terlepas. Kim tertegun dan matanya sudah berkaca-kaca saat mendengar perkataan sang suami. Jadi kau menyalahkanku, Malvin? Kau menyalahkanku atas perbuatan menjijikkanmu ini?" Kim menghampiri sang suami dan memberikan satu pukulan keras di wajah Malvin. Kau pria brengsek, Malvin, pria brengsek." Kim memukuli tubuh suaminya dengan membabi buta. Hati siapa yang tak sakit saat semua kelakuan menjijikkan suaminya disangkut pautkan dengan dirinya, bahkan menyalahkan dirinya. Apakah dirinya seorang istri tak berguna? "Kita sudah menikah 10 tahun, Malvin. 10 tahun. Apa kau mendengarkanku? Kita menikah sudah 10 tahun. Tapi kau tidak sekalipun mempermasalahkan karirku. Bahkan dirimu selalu mendukungku dan menyemangatiku. Apa ini semua karena wanita murahan ini? Katakan, Malvin, apa semua karena wanita ini?" Teriakan Kim menggema di seluruh kamar itu. Lotte yang menjauh berlahan dari Kim terhenyak saat mendengar teriakan Kim dan menatap Kim yang bagaikan singa yang kelaparan. Dengan tangan gemetar, Lotte memakai pakaiannya dan menyumpahi asistennya. "Sial, seharusnya aku tidak mengikuti rencana Morgan sialan itu. Lihatlah, karena rencananya wajahku terluka seperti ini. Morgan sialan, kemana kau?" Monolog Lotte dengan dalam hati dan memaki asistennya itu yang belum terlihat batang hidungnya. "Tidak, sayang, aku hanya seorang pria normal, Kim. Dan aku juga butuh pelampiasan sedangkan kau hanya sibuk dengan karirmu. Dan aku hanya melakukannya dengan Lotte, sahabatmu sayang. Aku bersumpah aku hanya melakukannya dengan dia." Perkataan Malvin sungguh membuat hati Kim terluka. "Cuma," katanya. "Hahaha." Kim tertawa hambar dengan air mata yang terus membasahi kedua pipinya. "Kau bilang apa? Cuma melakukannya dengan dia dan kau tidak memikirkan diriku, Malvin? Kau tidak memikirkan perasaanku, Malvin, kau bajingan?" Kim kembali melampiaskan amarahnya kepada suaminya. "Cih, sangat menyebalkan," maki Lotte dalam hati. Lotte sudah memakai pakaiannya dan hendak keluar dari kamar mengerikan itu. Tapi langkahnya terhenti saat sebuah tangan kembali menarik rambutnya dan tubuhnya kembali terhempas ke lantai. Ringisnya yang kesekian kali. "Morgan sialan, kemana dirimu?"
Kim yang kembali gelap mata mengambil benda tajam itu yang tergeletak di lantai. Dengan aura menakutkan, Kim mendekati kembali Lotte dan mengarahkan benda tajam itu. "Aku akan membunuhmu, wanita murahan," ujar Kim dingin dengan langkah yang pelan. Dia berjalan menghampiri Lotte, sedangkan Lotte memundurkan tubuhnya sambil menyeret kakinya. Kini posisi Lotte sedang terduduk di lantai. Malvin yang mendapat serangan membabi buta dari Kim, kini hanya bisa mengeram sakit pada tubuhnya. Malvin merangkak ke arah nakes untuk mengambil ponselnya dan menghubungi asistennya. "Sayang," teriaknya dan berlari ke arah Kim saat istrinya itu hampir saja melukai Lotte. "Hentikan, Kimberly," bentak Malvin. Terjadilah saling merebut benda tajam itu antara Kim dan Malvin, sedangkan Lotte dengan tubuh yang mulai gemetar meringsut ke sudut kamar. "Ah," pekik Malvin saat benda itu mengenai lengannya. Episode 3. Teriakan kesakitan Malvin membuat mata Lotte membola. "Kimberly," teriak Malvin sambil memenggangi luka di lengannya. Sedangkan Kim tak menghiraukan teriakan kesakitan suaminya. Dia masih mencari benda tersebut yang entah terlempar kemana. "Cih," Kim hanya menatap sinis suaminya. "You are crazy, Kim," teriak Malvin lagi dan memaki sang istri. "Ya, aku gila, Malvin." "Aku sudah gila?" Kim berteriak dan menghempaskan semua barang-barang di dalam kamar itu. "Haha," Kim kembali tertawa pilu. "Aku sudah gila, Vin." Lurus sudah pertahanan Kim, setangguh-tangguhnya seorang wanita, pasti tidak akan tahan saat melihat dengan mata kepalanya sendiri kelakuan menjijikkan sang suami. "Kenapa, Vin? Kenapa kau begitu tega padaku? Kenapa, Malvin?" Kim meraung dan memukuli dadanya yang terasa sesak dan lehernya terasa tercekik. Malvin mendekati istrinya dan bersimpuh di kaki Kim. "Lepaskan, jangan menyentuhku. Aku jijik denganmu, Malvin. Aku membencimu." Kimberly menyentakkan tangan Malvin yang ingin menyentuhnya. "Sayang, aku mohon jangan bicara seperti itu. Aku mencintaimu, Kimberly Like." "Haha." Kim kembali tertawa hambar saat mendengar ucapan suaminya. "Kalau kau begitu mencintaiku, kenapa kau melakukan ini padaku, Malvin? Apa kau bisa jelaskan apa alasanmu mengkhianatiku? Jawab aku, brengsek." Kim kembali berteriak saat Malvin hanya terdiam sambil menundukkan wajahnya. "Kau tak memiliki alasan, Malvin Abraham." Kim masih menatap suaminya itu tajam dengan air matanya yang tak berhentinya mengalir. Malvin mendongakkan membalas tatapan istrinya. Hatinya begitu pilu saat melihat luka di mata istrinya. "Maaf," hanya satu kata itulah yang mampu Malvin ucapkan. Kim kembali terkekeh lirih dan menutup wajahnya dengan kedua tangannya. "Kalau alasanmu hanya karena kebutuhan biologismu, kau bisa mendatangi Vin, mencariku dan melampiaskan semua hasratmu padamu. Aku pasti akan melayanimu meskipun aku merasa lelah. Aku begitu mencintaimu, Malvin, begitu mencintaimu." "Tapi apa yang sudah kau lakukan padaku? Membuat hatiku sakit, Vin. Sakit? Apa kau tak mencintaiku lagi? Atau mungkin kau tidak pernah mencintaiku? Katakan, Vin, apa kurang cantik? Atau apakah pelayananku di ranjang kurang memuaskanmu? Katakan, Vin, apa salahku dan di mana letak kesalahanku?" Kim menangis pilu sambil kembali memukuli dadanya. Hatinya begitu sakit, seperti ribuan jarum menancap dadanya. Suami yang begitu dia cintai dan hormati mengkhianatinya. "Mari kita berpisah, Malvin Abraham," sela Kim saat mampu meredam tangisnya. "No, aku tidak ingin berpisah dengan Kim, tidak kan?" Malvin menatap balik Kim tajam. "Tapi aku ingin berpisah denganmu. Apa kau tahu aku paling membenci pengkhianatan, dan mungkin dengan menikahi jalangmu itu, kau bisa memiliki anak. Daripada kau terus bersamaku yang tak bisa memberikanmu keturunan, jadi mari kita berpisah," ucap Kim dengan santai. Aku tetap tidak ingin berpisah denganmu, Kim," tolak Malvin. "Aku tidak peduli," jawab Kim dengan wajah dinginnya. "Tidak sayang, aku tidak bisa hidup tanpa Kimberly. Aku tak peduli kau tak bisa memberikan aku anak. Aku tidak peduli, Kim. Yang terpenting bagiku adalah kau, Kim. Jadi aku mohon jangan pernah mengatakan itu." Malvin memohon di kaki Kim. Bagaimanapun kau harus jadi milikku, Malvin. Dan semoga karir wanita gila ini hancur," maki Lotte dalam hati. Dia begitu membenci Kim yang selalu mendapatkan lebih daripada dirinya. "Kim,
Dengan penuh keberanian, Lotte mengeluarkan suaranya meskipun terdengar gemetar. Aku dan Malvin sudah berhubungan cukup lama, ungkap Lotte. Aku cuma takut nanti aku akan hamil, ungkapnya lagi dengan nada gemetar. Bagaimana tidak sekarang tatapan mengerikan Kim kembali menatapnya. Sudah berapa lama kalian berhubungan di belakangku? Tanya Kim dingin. Dengan tangan yang mulai mengepal kembali. Sayang, jangan dengarkan perkataan wanita itu. Ucapan Malvin terputus saat Lotte menjela ucapannya. 3 tahun, jawab Lotte dengan lantang. Tutup mulutmu, Lotte. Malvin begitu geram dengan Lotte yang sudah berani mengungkapkan hubungan mereka. Jadi, selama itu hubungan kalian? Haha, jadi kalian membodohiku selama itu? Wah, kalian sangat hebat dan licik. Dan aku adalah wanita bodoh yang menjadi korban kalian.